Pendamping pembelajaran 5. Menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang sudah kamu ketahui dapat kamu gunakan untuk menulis cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sesuai. Pastikan kamu mengetahui arti kosakata yang kamu gunakan. Ayo berpraktik, bacalah teks berikut dengan saksama. Serta itu kerjakan soal-soalnya. Aku suka. Kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Apakah kamu selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Stop. Baca dengan baik, bukan sama deng dikejar anjing. Kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Apakah kamu selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Itu kan ada tanda bacanya, tanda tanya. Ulangi. Apakah kamu selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan adalah kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Tangan kita menyentuh benda-benda di sekitar. Benda-benda itu tidak terlalu bersih. Itu menyebabkan banyak kuman dan bakteri yang menempel di tangan kita. Apabila kita tidak mencuci tangan sebelum makan, bakteri tersebut dapat menempel ke makanan yang kita makan. Akibatnya kita dapat terserang sakit perut dan diare. Selalu mencuci tangan, menggosok gigi sebelum tidur merupakan kebiasaan baik. Menggosok gigi dilakukan sebelum tidur. Menggosok gigi dapat membersihkan gigi kita saat tidur. Kuman di dalam mulut kita bekerja dan merusak gigi. Oleh sebab itu, sebelum tidur kita perlu menggosok gigi terlebih dahulu. Mengapa kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Karena ada bakteri atau kuman. Jawab di buku soal karena buku tugas, karena di situ soalnya enggak cu. Jawabanmu kan panjang, nah itu baru karena aja full. Tulis bahasa Indonesia halaman berapa, baru nomor 1. Satu. Ini taruh ke sini supaya baca, kalau situ tulis. Huruf apa? Ini huruf kapital. Hapus, kok dapat lihat jorok sekali. Berdasarkan bacaan tersebut, apa saja cara untuk menjaga agar tubuh tetap sehat? Mandi. Nomor 1 nggak ada titiknya. Mesti selalu bilang. Huruf. Kakak menghapus aja capek kan, makanya langsung bikin supaya nggak 2 kali kerja. Kecil dan rapi please. Tanganku so geram.
Ceritakan caramu menjaga kesehatan tubuh. Gunakanlah kosakata yang sudah kamu ketahui artinya saat menulis cerita. Cuma harus mandi itu nomor 2. Mandi, no? Tadi ada baca, ada apa yang diulang-ulang? Berdasarkan bacaan tersebut, apa saja cara untuk menjaga agar tubuh tetap sehat? Iya, selain mandi apa lagi? Di tengah kalimat tidak ada huruf kapital. Apalagi? Cuma itu yang aku tahu. Ini Nangani udah baca betul nggak? Tadi sih ada cuci tangan. Yang pertama tuh mencuci tangan. Kalau baca dimengerti bacaannya, makanya harus pakai tanda baca. Kok mana DP titik? Iya, tanganku sekarang. Belum patah kan? Ceritakan caramu menjaga kesehatan tubuh. Gunakanlah kosakata yang sudah kamu ketahui artinya saat menulis cerita. Sudah tulis nanti cerita. Saya bangun pagi jam 11. Kemudian bermalas-malas di depan TV. Sudah disuruh mama untuk mandi dan belajar, tapi saya bilang tunggu terus. Akhirnya teman saya sudah panggil-panggil untuk pergi bermain, tapi saya belum belajar. Begitu toh ceritanya tiap hari. Bukan. Cepat baking. Itu terekam loh mama pesuara, bu guru dengar. Bukan. Dah. Coba. Setiap pagi aku mandi, lalu saya belajar, habis itu aku kelasan sudah. Itu bukan kalimat bahasa Indonesia, itu bahasa Manado yang ada tulis. Taruh, mau dikoreksi. Mandi lalu saya Belajar. bukan habis itu, setelah itu. Habis hapus, ganti setelah. Yang ditanya di sini kebiasaanmu merawat diri, bukan anak jadwal kegiatan. Merawat diri kan tadi so jawab di nomor 2. Cuci tangan, sikat gigi, mandi. Di Karis punya cerita ini cuma ada mandi. Berarti ngana nak ja sikat gigi, nak jaba cuci tangan, nak ja ganti baju. Begitu. Hapus yang bersih yang baik. Nak jaba cebok. Jangan. Bersih kah tidak? Bersih. Ya makanya menghapus juga harus bersih.
Taruh di atas meja yang rata, kuat. So melayang tuh buku, bagaimana dapat tulis? Kecil dan rapi, bukan kayak anak TK, mintau aturan. Sonen tahu aturan lagi. Mana spasinya? Mana tanda bacanya? Tangan mau capek deh nyanda. Tugas harus selesai dengan baik dan benar, bukan cepat dan rusak. Biar so capek, namanya salah, mau dapat suruh ulang. Supaya nyanda ulang-ulang, bikin yang terbaik. Udah. Baca. Setiap pagi aku mandi, sikat gigi, cuci tangan, lalu aku ganti baju dan belajar. Setelah itu aku kelas dan selesai. Next. Bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. 2. Bersyukur merupakan salah satu pengalaman Pancasila sila pertama. Pengamalan sila pertama. Iya, lanjut. Salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah berdoa. Kita diharuskan berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Misalnya sebelum dan sesudah. 1. Ada nomor kan? Sebelum dan sesudah makan. 2. Sebelum dan sesudah belajar. 3. Sebelum pergi dan setelah kembali. 4. Atau seilang lagi. Atau 4. Sebelum tidur dan setelah bangun. Ketika berdoa, kita berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya. Kita juga berdoa untuk memohon perlindungannya dalam kegiatan sehari-hari. Dengan berdoa, kamu telah melaksanakan sila pertama Pancasila. Sikap tersebut merupakan kebiasaan baik untuk dilakukan. Apakah kamu sudah berdoa? Sudah. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. 1.
Amatilah gambar berikut, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kapan kamu berdoa kepada Tuhan? Dia berdoa enggak? Jaga. Ya kapan dia berdoa? Sebelum belajar. Jawab di situ. Tulis di sini. Banyak. Ya makanya ada tulis, dan suruh tulis di tempat yang agak luas. Bangun. Tidur. Belajar. Sebelum atau sesudah? Bangun tidur nyanda. Mana DP kali huruf kapital? Dia kasih lengkap sebelum bangun, sebelum tidur, sesudah bangun, sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah belajar. Ini kan ya sebelum sesudah. So, kasih contoh reken. Nah, sebelum dan sesudah bangun, tidur, belajar, makan, perjalanan jauh. Ayo. 3. Orang tuamu sudah menyayangimu. Mereka juga memenuhi kebutuhan sehari-harimu. Bagaimana cara kamu bersyukur atas karunia Tuhan tersebut? Gimana? Berdoa. Berdoa for siapa? Tuhan atau menyanyi. Itu dia bilang, mengerti dulu DP pertanyaan. Nah, orang tua so kasih semua for ngana. Bagaimana ngana cara bersyukur pada Tuhan karena ngana ada orang tua? Berdoa. Iya, berdoa untuk siapa? Untuk keluarga. Tadi dibilang kata pertama di situ orang tua. Berdoakan orang tua. Supaya apa? Tetap sehat. Tetap mau belajar. Pekerjaan lancar, banyak berkat. Tulis. Apa itu, Kak? Doakan orang tua, Dapat lihat kan. Kong siapa suatu sambung dengan ini? Kasih space dang, kasih jarak dang. Harusnya ini tadi DP sambungan di sini supaya nak bingung. Berarti nomor 3 di sini dang. Orang mau baca jadi gila. Nomor berapa ini sebenarnya jawaban? Dia tulis karena guru mau periksa. Bu guru so capek, dah periksa tamang-tamang punya, kong liang anak punya yang nyenak beraturan begitu, biar betul tuh udah jawab, nak dapat baca tetap salah.
Udah. Amatilah gambar berikut pada halaman selanjutnya. Urutkan gambar sehingga menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, ceritakan pendapatmu terhadap sikap yang dilakukan oleh anak dalam gambar pada kolom berikut. Sebelum makan harus berdoa. Baru kedua boleh makan, habis itu cuci tangan. Bukannya harus cuci tangan dulu. Oh iya. Satu, dua, tiga. Dapatku tentang sikap anak dalam gambar. Sikapnya baik ke tidak? Patut Baik. dicontoh atau tidak? Patuhi aturan makan. Sikap anak di atas adalah Iya. contoh yang baik. Mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan, dan menghabiskan semua makanan yang tersedia. Iya, aku mau tulis itu. Oke. Bagaimana caramu bersyukur kepada Tuhan dalam Stop, kehidupan? baca dulu mana jawaban. Dia patuhi aturan, berdoa dan makan yang ada. Ada 3 DP gambar. Dia patuhi aturan. Ya, aturannya apa dulu? Aturannya cuci tangan dong dengan berdoa. Di situ mana cuci tangannya? Sudah. Baca lagi. Dia mencuci tangan, berdoa. Dia, Cuci tangan. kenapa tadi bacanya mencuci? Kan mama selalu kasih ingat, tidak menambahkan, tidak menghilangkan, tidak mengurangi, tidak merubah. Baca yang ditulis. Udah tulis apa, udah baca apa. Tidak begitu aturannya. Nah. Bagaimana Baca cara dulu, belum selesai membacamu. dia mencuci tangan, berdoa dan makan makanan yang ada? Ti, Wih, semua habis baterai. Bagaimana caramu bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari?
Ceritakan pengalamanmu itu kepada teman sebelahmu. Tulis. Kan sudah tulis tadi. Ini kan pengalaman ini. Sekarang kan pengalaman Karis sendiri. Bukan pengalaman anak yang ada di gambar. Di sebelah bukannya masih ada kosong? Nah, sudah cukup mau bikin pengalamanku. Bisa jawab dengan suara yang sopan dan santun? Hah? Ada ditanya, bisa atau tidak? Bisa. Dah. Sebelum makan aku cuci tangan, lalu makan, lalu berdoa. Sebelum makan ya nak berdoa dang. Cuma cuci tangan langsung makan. Dah. Nah, sebelum makan aku mencuci tangan. Koma. Mana itu? Cuci apa itu? Tangan. Mana DPN? Mama tanya karena mama baca bukan tangan. Sebelum makan aku cuci tangan, Koma. lalu berdoa dan makan lalu berdoa. Selalu harus diberitahu, titik, koma huruf besar, titik, koma huruf besar. Nak capek kah tuh telinga? Nak bisa kah tak hafal? Pelajaran kelas 2. Balik juga di TK. Ding tulis nentok aturan. Wih, so lewat 30 menit ini. Operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Penjumlahan bilangan 4 angka dapat dihitung dengan cara bersusun pendek. Ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan nilai tempat bilangannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Perhatikan contoh berikut. 1205 ditambah 2143. Penyelesaian cara bersusun pendek. 205 ditambah 2143. 3348. Satuan tambah satuan. 5 tambah 3 8. Puluhan tambah puluhan. 0 tambah 4 sama dengan 4. Rusak dasinya dibegitukan. Ratusan ditambah ratusan. 2 ditambah 1 sama dengan 3.
tiga ribuan tambah ribuan, 1 ditambah 2 sama dengan 3, jadi 1205 ditambah 200 143 sama dengan 3348. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Ini gampang sekali. Lima tambah 4 9, 6 2 2 9 7 6 5 3 8 3 7 Come on. ya Apa? apa? Harusnya aku tarik garis kong, saya taruh, tapi tidak apa-apa. Iya, jawab dulu tuh baru Anda bisa mau tarik garis. Supaya gampang melihat. Iya, semua jawab ini dulu. 7 tambah 2 9 1 tambah 5 6 3 dah 8 7 5 sakit. Apanya sakit? Sakit. Seperti Apanya? semut bergigi tambah 3 7 6 9 2 tambah 5 ditambah 5 2 ditambah 7 9 ini 9 dah. Hubungkan dengan garis bilangan berikut dengan bilangan di sampingnya agar hasil penjumlahannya 5.000. Bukan di sini kan dihubungkan ini. Mana tambah mana? Kok jadi 5.000? Ya, Coba. kalau ini tambah ini 2.000 tambah Cakar no di sini. tunggu, aku mau hitung 2.735 2.785. Susah sekali. Makanya harus dicakar. Aduh, harus berapa kali cakar ini? Kira-kira no yang mana deh mana? Oh dia 2.700. Berarti dia mesti berapa lagi kong dapat 5.000 kira-kira? 2.300. Nah, cari no di situ mana yang mendekati 2.300. Tapi tidak ada angka 300. Yang mendekati mana? 2.000. Nah, ini ada 3. Artinya harus 7. Cari bilangan yang 7 ini. Kong, kalau ada 5 artinya 5. Ini deng. Coba no, saya tes. Nah, 5 tambah 5 10. Taruh 0, simpan 1, 3. 4 tambah 7 sama dengan 11. Taruh 1, simpan 1. Baru 1 tambah 7, 8 tambah 4 sama dengan 12. Taruh 2, simpan 1.
3 ditambahi 2, 5. 5.210. Berarti bukan. Ya masuk 5.000. Iya ya, tetap 5.000. Berarti pasangannya yang lain lagi. Ini harus dipasangkan ke sini, bukan ini dengan ini. Coba ini dengan ini. Coba no. Nggak usah hapus. Hapus DP atas dong. Nah, Mau ganti DP angka. Di ini 2 5 2 5 tambah 2 7 3 tambah 5 8 7 tambah 2 9 2 tambah 2 4. Ya salah, artinya ini dengan ini dong. tes dulu, jangan sampai trap. Tidak kok, ini nanti akan trap pasti. Pastikan. Pastikan terus. Iya. Easy. Pasti. 2 titik 2 6 5. Pasti betul lah. 5 tambah 5 10. Taruh sini, taruh simpan 1. Lalu 4 tambah 6 0. Yes. 7 tambah 2 9. Nih, ada simpani satu ke tidak tadi? Oh iya kok. Teliti, makanya ditulis. 8 tambah 2 0. 0. Nah, apa? 8 tambah 2, 0. 8 tambah 2 10. Oh iya, kotek, sorry. Nah, kalau titik. Jadi 3 tambah 2 5. Berarti mana? Yes. 1 dapat. Sekarang Sekarang 2215, cakar sebelah sini. 2 2 1 5. Pasti pas pasangannya ini. Coba no. 2 7 8 5. Pasti betul lah. 5 tambah 5 0. Tapi 10 jadi dari 9. Jadi 10 tambah 0 9 1 jadi 3 0. 10 kode. Sorry. Baru titik. Ini 91. 5. Jadi mana DP pasangan? Asik. Artinya ini deh. Pastikan lagi, jangan trap. Ini takkan ada trap. Tahu? Kalau ada bagaimana? Tidak ada. Dorang tidak sediakan trap. 4 7 5. Percayalah aku. Coba, Mama nggak akan percaya kalau belum dites. Jangan mudah untuk percaya, harus dibuktikan. Wah, ini akan terlalu gampang. Takkan trap. 5 tambah 2 7. Betul trap. 7 tambah 5 apa ya? 7 tambah 5. Aku tahu. Oh, 12. Taruh 2, simpan di 1. 5 tambah 2 7. Baru 4. What the heck? Maka dia pasangan. Enggak. Artinya Jangan trap. gampang percaya sebelum itu dibuktikan. Berarti yang bisa cuman A dan B. C gagal. Ips. Ya gagal